media online Warta Kayong, tegas, tajam, dan realitas. Kisah legenda rakyat Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, berjudul Legenda Mayas Si Anak Malang oleh Muhammad Ilham. Tersebutlah kisah di zaman dahulu kala, jauh dari keramaian, di sekitar hutan belantara Tanah Simpang, hiduplah satu keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Mereka terdiri dari seorang bapak, ibu, dan satu orang anak remaja laki-laki. Ketika itu, kondisi hutan masih lebat, pohon-pohon besar menghiasi seisi hutan. Kehidupan masih sangat harmoni, semua makhluk hidup tentram di habitatnya. Tidak pernah terjadi bencana banjir seperti sekarang ini. Buah-buahan di dalam hutan masih melimpah, bukan hanya bisa dimakan oleh binatang, namun dari sekian jenis buah hutan yang ada, bisa juga dimakan oleh manusia. Pendek kata, persahabatan manusia, hutan, dan makhluk hidup yang lainnya begitu harmoni dalam kedamaian. Tiba-tiba, kehidupan keluarga yang harmonis dan sederhana tersebut harus terganggu. Salah satu anggota keluarganya mendapatkan musibah. Buah hati mereka mendapat musibah, yaitu berupa penyakit cacar atau uduk. Masyarakat pribumi ada yang menyebutnya penyakit tersebut adalah penyakit orang baik. Mayas, demikian nama pemberian orang tuanya. Mayas kesehariannya hidup normal seperti anak yang lainnya. Anaknya cerdas dan cekatan. Dia rajin membantu pekerjaan orang tuanya, tidak pernah membantah perintah orang tua. Rasa hormatnya kepada orang tua sangat tinggi. Namun tiba-tiba Mayas mengalami musibah yang menyedihkan. Dia didera penyakit buruk, membuat sekujur tubuh badannya berkoreng dan berbau tidak sedap. Kulit mulusnya yang rusak dan total, wajahnya hancur, berubah seperti topeng macan tutul. Perasaan Mayas dan orang tua benar-benar hancur. Tapi apa mau dikata, penyakit yang datang tidak Mayas kehendaki. Ia mencoba ikhlas, mungkin ini ujian dari Tuhan buat mereka. Kendati demikian, Mayas dan orang tuanya tak putus asa. Mereka terus berusaha berobat. Karena waktu itu tidak ada perawat atau dokter, pengobatan yang mereka lakukan dari dukun ke dukun, puluhan dukun dari kampung ke kampung sudah mereka datangi. Tidak cuma itu saja, pengobatan dengan ramuan tradisional mereka jalani. Banyak jenis obat dan pengobatan yang mereka lakukan, namun belum membuahkan hasil. Bahkan penyakit Mayas semakin parah. Karena penyakit buruk yang diderita Mayas tak kunjung sembuh. Sementara segala macam sudah dilakukan, membuat orang tua Mayas semakin putus asa. Akhirnya, dengan berat hati, keluarga Mayas mengasingkannya ke dalam hutan yang jauh dari mereka. Malam itu, ibu Mayas telah menyiapkan segala keperluan untuk kebutuhan hidup Mayas di pengasingan. Dengan perasaan pedih dan derai air mata, satu persatu barang-barang kebutuhan Mayas dikemaskan ke dalam bungkusan kain. Ibu tak menyangka dia harus berpisah dengan anak si mata wayangnya. Di luar rumah, suasana masih tampak gelap. Rembulan pun sepertinya tidak menyertai kepergian Mayas. Dengan berbekal colok ataupun obor, dini hari itu juga mereka berangkat mengantar Mayas. Maklum, hutan yang dituju sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Harus melalui beberapa bukit dan lembah. Dalam perjalanan panjang tersebut, terdengar percakapan antara mereka. Masing-masing larut dalam pikirannya. Rasa sedih yang mendalam membungkam mulut mereka untuk bersuara. Kadang sesekali mereka berhenti melepas penat. Setelah itu lanjut menyusuri hutan yang begitu pekat. Tak terasa tempat yang dituju sudah di depan mata. Matahari pun sudah condong ke barat. Baru mereka tiba di tempat tujuan. Di pengasingan tersebut, Mayas dibuatkan pondok sederhana sebagai tempat tinggalnya. Sebuah pondok yang hanya cukup untuk Mayas berbaring dan menempatkan perbekalannya saja.
Di hutan yang lengang, dari suara manusia itu, Mayas bakal ditempatkan dan ditinggalkan. Yang terdengar hanya suara pekikan burung dan binatang-binatang lainnya dalam hutan. Tanpa ada peralatan yang memadai, dengan berhati-hati, akhirnya Mayas ditinggalkan sendiri. Walaupun sang ibu berusaha untuk terlihat tegar di mata Mayas, namun ia juga tidak sanggup membendung air matanya. Sedih melihat nasib anak tunggalnya, dalam keadaan sakit harus ditinggal sendiri dalam hutan yang luas dan jauh dari manusia. Sebelum meninggalkan Mayas, ibu sempatkan berujar ke buah hatinya yang masih remaja tersebut. "Anakku, kau akan tinggal sendiri di sini. Ibu dan bapak akan pergi. Bukan kami tidak sayang kepadamu, nak. Mudah-mudahan dengan cara ini penyakitmu kelak bisa sembuh. Jadikan hutan dan seisinya ini sebagai sahabat karibmu, sehingga kau tidak sendirian," pesan ibu kepada Mayas dengan isak tangisnya. Sementara sang bapak diam 1000 bahasa karena menahan haru. "Iya bu, demi bakti saya kepada kalian, saya ikhlas menjalani semua ini. Yakinlah saya baik-baik saja di sini. Semoga apa yang menjadi keinginan ibu dan bapak dikabulkan yang maha kuasa," sahut Mayas meyakinkan ibu dan bapaknya. Hari demi hari Mayas jalani hidup di dalam hutan sendirian. Tak terasa selama bertahun-tahun ia telah berada di dalam hutan. Dia tidak merasa sendiri lagi, alam sudah menyatu dengannya. Binatang dan buah-buah di hutan sudah akrab dengannya. Waktu itu belum ada orang hutan di hutan Kalimantan, khususnya di Tanah Kayong. Kalau jenis kera-kera lainnya sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia berburu dan memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Namun yang membuat dia rusing atau pusing ataupun bingung, penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Selain ia tumbuh dewasa, derita penyakit buruknya tak kunjung sembuh. Mayas melihat dan merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Wujud manusianya pun perlahan-lahan mulai berubah. Hampir di sekujur tubuh Mayas ditumbuhi bulu-bulu halus. Hari demi hari terus berganti, hingga akhirnya seluruh tubuh Mayas dipenuhi rambut-rambut halus. Tubuhnya yang dulu sempurna dengan penyakit buruk yang dialaminya, perlahan telah berubah dengan mengubahnya menjadi orang utan. Kini perilaku dan wujud orang utan yang mirip dengan manusia itu merupakan asal-usul kejadian orang utan itu sendiri. Orang utan yang kita saksikan saat ini asal-usulnya dari Mayas yang berwujud menjadi orang utan. Demikianlah legenda Mayas yang diyakini sebagian masyarakat pribumi Kayong Utara menjadi orang utan. Seiring berjalannya waktu, Mayas yang berubah menjadi orang utan tersebut kian hari mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Demi kelangsungan hidupnya, dengan kemampuannya memanjat pohon-pohon yang besar, orang utan itu mulai membuat rumah di atas pohon. Dengan daun dan ranting pohon, orang utan tersebut membangun tempara atau rumahnya sendiri. Sehari-hari hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, orang utan hidup berpindah-pindah dari pohon ke pohon. Makanannya ialah buah-buahan dan pucuk dedaunan. Dia tidak bisa lagi berbicara seperti manusia, hanya bisa mengaum saja dengan suaranya yang besar. Sementara orang tua Mayas tidak tahu Mayas yang berubah menjadi orang utan, karena orang tuanya tidak pernah berjumpa lagi dengan Mayas. Bukan orang tua Mayas tak pernah datang mencari Mayas. Ketika mereka datang, Mayas pun sudah tidak ada lagi di tempat mereka yang ditinggalkan. Kesimpulan orang tua Mayas bahwa Mayas telah meninggal dengan rasa sedih yang mendalam. Orang tua Mayas kemudian mengikhlaskan kepergiannya. Di hutan belantara yang rimbun tersebut, dengan leluasa orang utan mencari makan ke sana kemari, membangun tempara dari satu pohon ke pohon yang lain. Sumber makanan pun berlimpah, membuat orang utan tersebut betah. Sesekali ia mengaum dengan suaranya yang besar, menggetarkan seisi hutan. Sebelum Mayas diasingkan hingga menjadi orang utan, telah ada seorang putri dari kampung lain yang diasingkan orang tuanya juga. Putri tersebut memiliki penyakit yang sama dengan Mayas dan berubah pula menjadi orang utan betina. Mungkin takdir hidup Mayas berubah menjadi orang utan telah disertakan oleh Tuhan. Demikian juga putri yang diasingkan tersebut menjadi orang utan juga. Takdir kemudian mempertemukan antara mereka berdua, sehingga mereka hidup bersama dan memiliki keturunan yang baru, yaitu anak-anak dari orang utan tersebut.
Namun ada yang aneh dari bapak orangutan atau mayas tersebut. Tubuhnya terus berubah menjadi orangutan yang semakin besar. Tenaganya juga bertambah kuat. Cabang pohon seukuran paha atau betis orang dewasa mampu ia patahkan. Wajah dan suaranya menyeramkan. Perubahan itu oleh sebagian masyarakat pribumi disebut sebagai mandar atau bandar. Mandar merupakan wujud dari orangutan yang sangat besar dan ditakuti oleh sebagian masyarakat. Wajahnya hitam dan menyeramkan. Di sisi kiri kanan mukanya bersayap. Sayap di kiri kanan mandar tersebut oleh penduduk pribumi disebut bane, yaitu serupa dengan akar pohon yang tinggi dan tipis di permukaan tanah. Waktu masih menjadi orangutan biasa, mandar membuat rumahnya dari ranting-ranting dan dedaunan. Kini setelah ia menjadi mandar, ia membuat rumah dari dahan-dahan kayu yang lebih besar. Mandar juga cenderung lebih banyak makan dibanding minum. Waktu cuaca panas saja, baru ia turun dari atas pohon untuk minum. Kadang-kadang sesekali, ia akan turun dari atas pohon untuk mencari makanan di bawah. Mandar juga senang berjalan jauh dari sarangnya. Akan kembali ketika sore, bahkan jika perjalanan jauh, dia tidak kembali lagi ke sarangnya. Begitulah kehidupan mandar, terus mengarungi hutan belantara sebagai daerah kekuasaannya. Selama berpuluh-puluh tahun menjelajahi hutan belantara, kehidupan mandar terus berevolusi, berubah bentuk. Setelah mengalami proses yang panjang, akhirnya mandar berubah menjadi gapit. Gapit adalah makhluk yang sangat besar, bahkan lebih besar dari mandar. Gapit mempunyai raut wajah yang biru kehitam-hitaman serta berbulu merah. Dia tidak hanya beraktivitas di pohon lagi, tapi beraktivitas di tanah. Pohon-pohon besar dan rindang biasanya menjadi tempat gapit berlindung. Mungkin karena usianya yang semakin tua, penyebab ia tidak mampu lagi memanjat pohon yang besar. Kadang gapit juga mencari tempat untuk beristirahat. Ia lebih senang berada di celah-celah pohon yang besar. Gapit juga cenderung tidur di sembarang tempat. Akibatnya, bulu-bulu halusnya menjadi rusak dan rontok. Tubuhnya mulai ditumbuhi kudis kembali, seperti ketika masih menjadi mayas yang diasingkan, sehingga tubuhnya dikerumuni binatang, seperti tungau, kutu, kirik, tekak, lalat, dan lain sebagainya. Kudis yang tumbuh di tubuh gapit dengan korengan tebal itu membuat gapit ini nampak lebih menyeramkan. Wajahnya semakin buruk, kulitnya rusak, akibat hilangnya bulu-bulu halus pada tubuhnya. Proses yang terjadi pada tubuh gapit ini disebut dengan gansat. Orang-orang yang memanggilnya tidak gapit lagi, namun berubah menjadi gansat. Gansat cenderung berperilaku aneh. Dia berjalan dengan cara mengesot. Walaupun mengesot, dia lebih cepat bergerak dibanding ketika ia masih berjalan dengan kakinya. Gansat juga disebut penduduk setempat dengan sebutan bute. Disebut bute karena dia tidak selalu bisa dipandang dengan kasat mata. Peristiwa ini menjadi momok yang menakutkan di sebagian kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia menjadi pantang besar bagi sebagian masyarakat Simpang. Maka sampai saat ini masyarakat Simpang jika menyumpah memakai anaknya dengan sebutan bute. Menyumpahi anak dengan sebutan tersebut artinya sama dengan mendoakan anak agar bernasib seperti bute, sehingga bute bisa jadi datang dan memberi penyakit kepada anak-anak yang disumpahi. Karena bute adalah makhluk misterius, ini diyakini sebagai masyarakat Kayong karena dari cerita nenek moyang mereka pernah mengalami hal tersebut. Ketika menyumpahi anak dengan sebutan bute, maka anak tersebut berpenyakit seperti bute atau gansat yang sulit diobati. Selain berjalan mengesot, gansat juga berjalan dengan cara melompat-lompat dengan menggunakan tangan dan kakinya. Pada waktu-waktu tertentu, ia akan menampakkan dirinya dengan ciri-ciri badan yang hitam legam dan berkepala lonjong. Gansat biasa muncul ketika musim buah-buahan, khususnya di Hulu Simpang. Salah satu buah yang disenangi oleh gansat ialah buah durian. Menurut cerita dari mulut ke mulut, di hulu sungai Simpang, di pokok buah atau kebun durian, ketika musim durian, orang-orang sering ketemu gansat. Cerita ini dipetik salah satunya dari kakek tua yang menyandau atau menunggu durian yang tidak jauh dari kebunnya. Kakek tua ini pernah bertemu dengan gansat yang menyeramkan tersebut. Seperti biasa, setiap subuh kakek tua menyandau memungut buah durian yang jatuh.
Sudah beberapa subuh, ia tidak menemukan satu durian pun yang bisa dibawa pulang. Sementara kulit durian yang masih segar berserakan di sana-sini. Ini pasti ada orang yang mencurinya, tapi kalau orang yang mencurinya kok mampu dia makan sebanyak ini, pikir kakek tua itu setengah kebingungan. Pada malam berikutnya kakek tua tidak tidur. Tengah malam ia sudah berjaga-jaga di dekat pohon durian tanpa menggunakan cahaya. Kakek tua tersebut mengintai. Ia penasaran siapa orang yang telah memakan durian hingga tidak bersisa setiap malam. Tiba-tiba dalam keadaan gelap pekat malam itu muncullah sosok besar yang menyeramkan. Berjalan dengan cara melompat-lompat dalam gelap, kakek itu mengamati di semak-semak dengan seksama. Siapakah sosok tersebut? Awalnya kakek tua itu ingin menyergap, menangkap orang yang telah memakan buah itu. Tapi karena melihat sosok tersebut bukan sosok manusia, maka kakek tua itu mengurungkan niatnya. Akhirnya kakek tua tersebut membiarkan Gangsat memakan durian hingga tak bersisa. Setelah Gangsat pergi karena sudah kenyang dan durian pun habis, tak menunggu lama, kakek tua itu berkemas pulang ke kampung halaman malam itu juga. Begitulah gambaran wujud dan tingkah laku dari Gangsat. Badannya dipenuhi kudis tersebut menjadi semakin parah. Sedikit demi sedikit perubahan pada tubuhnya terjadi. Akhirnya Gangsat berubah menjadi korak belakang. Keroak adalah berlobang atau bolong. Keroak belakang yang dimaksud ialah makhluk yang belakang tubuhnya bolong karena penyakit buruk-buruk yang dideritanya. Jadi keroak belakang itu nama penyakit sekaligus menjadi nama makhluk tersebut. Keroak belakang juga cukup dikenal sebagian masyarakat Kayong, terutama Tanah Simpang. Pada tahap ini juga keroak belakang dikenal dengan sebutan Butu Tegam. Butu Tegam merupakan makhluk yang tak kasat mata, merupakan makhluk misterius yang ditakuti oleh masyarakat. Tak jarang ungkapan Butu Tegam saat ini biasa terlontar di kalangan warga masyarakat. Padahal menurut keyakinan masyarakat Simpang umumnya, kata itu tidak boleh diucapkan, merupakan pantang besar karena bisa menimbulkan bala. Tidak hanya sampai di situ, Butu Tegam ini masih berevolusi, berubah wujud. Perubahan wujud bentuk terakhir dari Butu Tegam adalah Selewa. Selewa merupakan perwujudan mayas yang paling akhir. Pada tingkat ini, masyarakat menyebutnya sebagai makhluk seribu kehendak. Makhluk seribu kehendak yang dimaksud ialah makhluk gaib yang bisa merubah wujudnya dalam bentuk apapun, serta bisa berkehendak apapun yang ia inginkan. Demikian nasib yang menimpa mayas, dari manusia berubah menjadi orang utan. Orang utan berubah menjadi mandar, dan dari mandar berubah menjadi gapit, dan dari gapit berubah menjadi Gangsat, dan dari Gangsat berubah menjadi keroak belakang atau Butu Tegam. Dan perubahan mayas yang terakhir ialah Selewa, yaitu makhluk seribu kehendak. Demikianlah cerita legenda pada saat ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.